Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Nah, di video kali ini saya masih membahas tentang pendaftaran guru penggerak yang saat ini sedang dibuka untuk angkatan 10 berakhir pada tanggal 4 Agustus 2023. Nah, kalau kalian pengen tahu tentang pendaftaran guru penggerak, bagaimana buat akunnya, kemudian bagaimana pengisian esai dan lain sebagainya, kalian bisa tonton di video saya yang ini. Di sini ada playlistnya, saya sudah buat semuanya. Mulai dari kalian bikin esainya kayak gimana, kemudian tips dan trik dan lain sebagainya. Kalian bisa buka di sini. Nah, di video kali ini saya masih membahas tentang pendaftaran tersebut, tetapi lebih ke tips dan trik mendaftar guru penggerak. Nah, gimana sih tips dan triknya? Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah memahami program guru penggerak. Teman-teman semua harus mempelajari secara mendalam tentang program guru penggerak yang tentunya saat ini ingin kita ikuti. Pahami visi dan misi, kemudian tujuan dari program ini. Kemudian teman-teman jangan lupa memastikan untuk mengetahui secara jelas apa yang diharapkan dari seorang guru penggerak dan bagaimana program tersebut mendukung pengembangan kualitas pengajaran dan kepemimpinan yang kita miliki. Dengan memahami program guru penggerak, kita ketika nanti diwawancara oleh panitia atau pewawancara, maka kita bisa secara gamblang untuk menjelaskannya. Yang kedua adalah perkuat kualifikasi dan pengalaman. Teman-teman semua, sebelum mendaftar menjadi seorang guru penggerak, pastikan dulu kita telah memenuhi pengalaman yang relevan. Nah, di pendaftaran guru penggerak itu biasanya ada syarat bahwasanya kita sudah mengajar selama 5 tahun. Atau untuk bagi guru yang sudah lama mengajar, dia punya batas waktu 6 tahun sebelum pensiun. Nah, jika ada pelatihan atau pengalaman yang relevan, maka kita harus mempertimbangkan untuk mengikuti atau melengkapi kualifikasi tersebut sebelum mengajukan pendaftaran guru penggerak. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pengalaman pelatihan lain sebagainya, kalian bisa masukkan ke dalam esai ataupun ke dalam kurikulum vitae yang ada di pendaftaran guru penggerak. Yang ketiga adalah sertakan dokumen pendukung yang relevan. Teman-teman semua, pastikan bahwa kita pada saat pendaftaran menyertakan semua dokumen pendukung yang diminta secara lengkap dan akurat. Nah, ini bisa mencakup biasanya CV atau resume, transkrip akademik, sertifikat pendidik, surat rekomendasi, dan dokumen lainnya yang relevan. Nah, dengan kita melengkapi hal tersebut, maka kemungkinan besar kita bisa lolos seleksi administrasi pada program pendidikan guru penggerak. Yang keempat adalah menulis surat pendaftaran atau esai ya. Nah, teman-teman semua, jika misalnya di pendaftaran guru penggerak diminta untuk membuat surat pendaftaran atau esai, yang tentunya kita harus membuat esai yang kuat dan meyakinkan. Menggunakan kata-kata yang baik, kemudian yang mudah dipahami, jelaskan dengan jelas apa sih yang membuat kita ingin menjadi seorang guru penggerak, kemudian apa motivasi kita, pengalaman yang relevan terhadap motivasi tersebut, dan kualitas yang kita miliki yang mendukung tujuan, visi, dan misi dari seorang guru penggerak. Yang kelima adalah menceritakan pengalaman dan prestasi. Teman-teman semua, sebagai seorang yang ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak, maka dia tentunya memiliki pengalaman dan prestasi yang bisa saja besar. Tapi kalau misalnya kita memiliki pengalaman atau prestasi yang sebenarnya kecil gitu, nah itu tidak apa-apa. Kita bisa menceritakannya dengan memberikan contoh konkret dari pengalaman, misalnya pada saat kita mengajar di kelas, atau pada saat kita mengajar memberikan pengaruh yang besar secara positif dan mencapai hasil yang baik ketika berada di sekolah kita masing-masing. Nah, teman-teman juga bisa menceritakan tentang prestasi-prestasi yang relevan dan bagaimana teman-teman telah berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan, walaupun hanya itu sebatas di dalam kelas. Yang keenam, kita bisa mengungkapkan tentang inovasi dalam pengajaran. Teman-teman semua, guru penggerak seringkali diharapkan menggunakan pendekatan inovatif dalam pembelajaran.
Kita bisa berbicara tentang ide-ide inovatif dan metode pembelajaran yang sangat ingin teman-teman terapkan di sekolah, sehingga pembelajaran yang dilakukan di sekolah menjadi lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, dengan menceritakan hal tersebut akan menambah keistimewaan yang dimiliki oleh teman-teman semua. Yang ketujuh adalah tunjukkan semangat dan komitmen. Teman-teman semua bisa mendemonstrasikan semangat dan komitmen teman-teman terhadap pendidikan dan peran teman-teman sebagai nantinya sebagai seorang guru penggerak. Nah, misalnya memberikan contoh nyata tentang bagaimana kita berusaha memberikan dampak positif pada siswa dan komunitas pendidikan tanpa harus merugikan orang lain. Jadi, pada saat kita berbicara tentang komitmen dan semangat ini, jangan sekali-kali kita menjatuhkan orang lain. Yang kedelapan adalah perhatikan batas waktu pendaftaran, teman-teman. Ini perlu banget sih, karena pastikan bahwa kita mengajukan aplikasi sebelum batas waktu pendaftaran. Nah, tentunya dengan cara kita tidak menunda-nunda proses pendaftaran, karena tentunya hal ini bisa menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk mendaftar. Yang kesembilan adalah profesionalitas dalam wawancara. Teman-teman semua, jika kita telah lulus seleksi administrasi dan mendapat undangan untuk mengikuti seleksi wawancara, tunjukkan sikap dan perilaku profesional. Berbicara dengan percaya diri, tetapi juga dengarkan dengan baik pertanyaan yang diajukan, dan jawab dengan baik, dan jangan menyimpang. Jadi tetap pada jalurnya aja gitu. Yang ke-10 adalah bersiaplah dengan tantangan. Teman-teman semua, pada saat pendidikan guru penggerak itu kita diberikan tantangan yang cukup banyak. Entah itu tidak didukung dari sekolah, kemudian juga misalnya jarak antara pada saat lokakarya dengan tempat kita itu jauh. Itu tuh merupakan tantangan yang cukup berat, apalagi bagi teman-teman yang mengajar di daerah terpencil. Program guru penggerak ini mungkin juga memiliki seleksi yang ketat. Jadi kita harus bersiap menghadapi tantangan atau persaingan. Nah, tetaplah optimis dan berfokus pada tujuan kita untuk menjadi seorang calon guru penggerak. Nah, teman-teman semua, ingatlah bahwa menjadi seorang guru penggerak itu adalah tanggung jawab yang besar, tetapi juga merupakan kesempatan yang luar biasa untuk memberikan dampak positif pada kehidupan siswa maupun masyarakat. Semoga tips dan trik dari saya bisa berhasil bagi teman-teman semua yang sedang mau mendaftar sebagai guru penggerak. Nah, itu dia video kali ini. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.